Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18, yaitu bagian Candi Bandut, akan mempresentasikan materi dari PowerPoint kami. Di kelompok 18 yaitu terdiri dari saya sendiri, yaitu Ahmad Albar, dan rekan saya Muhammad Zainal Farid. Dan di PowerPoint ini terdapat dua bagian, yaitu faktor fisik dan non-fisik. Dan pembahasan pertama itu faktor non-fisik yang akan dibahas oleh Muhammad Zainal Farid. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor non-fisik. Yang pertama ada sejarah, yang kedua ada geografi, yang ketiga geologi, yang keempat iklim, yang kelima religi, yang keenam sosial, yang ketujuh politik dan pemerintahan, dan yang kedelapan ekonomi. Baik, yang pertama ada sejarah. Sejarah yaitu yang pertama G. D. Kasparis menduga bahwa Candi Mendut dibangun oleh raja pertama dari Wangsa Syailendra pada tahun 824 Masehi. Kasparis mengartikan Wenuwana atau hutan bambu sebagai Candi Mendut. Diperkirakan usia Candi Mendut lebih tua daripada usia Candi Borobudur. Yang kedua ada geografi. Candi Mendut berada sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Seperti halnya Candi Borobudur, lingkungan geografis Candi Mendut dikelilingi oleh Gunung Merapi dan Merabu. Di sebelah timur, Gunung Sindoro dan Sumbing di sebelah utara, dan pegunungan Menore di sebelah selatan, serta terletak di antara Sungai Rogo dan Elo. Yang ketiga ada geologi. Jenis tanah kawasan Candi Mendut terdiri atas tanah aluvial coklat, kelabuhan, aluvial kelabu, dan latosol coklat. Permeabilitas masing-masing tanah cenderung lambat dan drainase jelek dapat menyebabkan genangan air apabila curah hujan tinggi. Yang keempat ada iklim. Keadaan iklim di sekitar Candi Mendut yaitu tropis dengan musim hujan dan kemarau yang silih berganti. Yang kelima ada religi. Candi Mendut berbahasa Jawa yang ditranslate yaitu Candi Mendut adalah sebuah candi bercorak Buddha. Yang keenam ada sosial. Tingkat masyarakat dalam agama Buddha. Yang pertama, kasta Brahmana atau golongan pendeta atau terpelajar. Yang kedua, kasta Ksatria, golongan bangsawan atau golongan prajurit. Yang ketiga, kasta Waisya, golongan pedagang, seniman, rakyat biasa. Yang keempat, kasta Sudra, golongan budak atau pekerja kasar. Yang ketujuh, ada politik dan pemerintahan. Dinasti Syailendra, Raja Indra dinasti Syailendra menjalankan politik ekspansi pada masa pemerintahan Raja Indra. Periuasan wilayah ini ditujukan untuk menguasai daerah-daerah sekitar Selat Malaka. Selanjutnya, yang memperkokoh pengaruh kekuasaan Syailendra terhadap Sriwijaya adalah karena Raja Indra menjalankan pernikahan politik. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ekonomi. Kehidupan ekonomi yang terjadi pada masyarakat Mataram kuno yang terjadi pada masa dinasti Syailendra
masih berada pada sektor pertanian yang kemudian diikuti dengan perdagangan serta kerajinan-kerajinan. Selain itu, sistem perpajakan juga berjalan pada masa dinasti Syailendra ini. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang faktor-faktor non-fisik. Selanjutnya, faktor-faktor fisik akan disampaikan oleh rekan saya bernama Ahmad Albar. Pada Ahmad Albar, saya persilakan. Oke, baiklah. Kemudian faktor-faktor fisik yang terdiri dari lokasi dan tapak, denah, potongan, tampak, elemen terbaik, tokoh arsitektur, contoh bangunan yang mewakili, dan aplikasi kekinian. Yang pertama itu lokasi dan tapak. Bisa dilihat pada gambar. Candi Mendut itu terletak di Desa Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sekitar 38 km ke arah barat laut dari Yogyakarta. Kemudian denah. Ciri-ciri denah yaitu memiliki bentuk dasar segi empat. Tinggi bangunan seluruhnya 26,40 meter. Tubuh candi Buddha ini terdiri atas batur setinggi sekitar 2 meter. Di permukaan batur terdapat selasar yang cukup lebar dan dilengkapi dengan langkaan. Dinding kaki candi dihiasi dengan 31 buah panel yang memuat berbagai relief, cerita, patahan bunga, dan saluran yang indah. Kemudian potongan. Ciri-ciri potongan yaitu pertama, tata ruang dan masa Candi Sewu, komposisinya geometrik. Kedua, ruang dalam tubuh candi berbentuk kubus dengan dinding terbuat dari susunan bata merah. Ketiga, dipenuhi ukiran dan patahan relief yang indah. Kemudian tampak. Inilah tampak depan dari Candi Mendut. Dan ini tampak sampingnya. Ciri-cirinya candi. Ciri yang pertama yaitu candi dari susunan batu andesit yang sangat mengunci. Kedua, bicara utuh masa bangunan menggambarkan siluet kesan untuk geometrik segitiga. Kemudian elemen terbaik. Di sini ada lingga yang bagian menaranya ini. Terus dan daun itu bagian podiumnya. Kemudian tokoh arsitektur Raja Indra pada tahun 782 sampai 812 Masehi. Kemudian contoh bangunan yang mewakili. Di sini kami mengambil Candi Borobudur. Eksistensi Candi Mendut berdiri di zaman yang sama dengan Candi Borobudur. Bertahan hingga abad ke-10. Sama dengan Candi Borobudur, Candi Mendut sempat terbengkalai karena ditinggal seiring terjadinya erupsi Gunung Merapi. Kemudian aplikasi kekinian. Bisa lihat pada gambar. Kami sini mengambil bangunan Wat Phra kayu di Thailand. Karena di sini kedua bangunan tersebut sama-sama memiliki gua garba atau lubang rahim
yang melambangkan proses kehidupan manusia, melewati ambang pintu sempit yang dialami oleh manusia dari alam rahim lahir ke dunia, dari kegelapan ke cahaya, dari hidup ke mati, dari alam fana ke alam baka, dan lain sebagainya. Kemudian bangunan kedua yaitu kami mengambil dusun Semilir di Semarang. Kedua bangunan tersebut sama-sama memiliki ornamen Arupa Datu. Arupa Datu merupakan bagian tertinggi atau tingkatan tertinggi dari kehidupan manusia. Arupa Datu ini merupakan bagian yang paling dianggap suci dan menggambarkan manusia yang memiliki tingkatan yang paling tinggi. Dan itulah hasil presentasi materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.